dalam waktu yang singkat itu sudah mengantarkan banyak sekali mitra-mitranya punya kehidupan yang jauh-jauh lebih bagus. Nah, untuk yang kedua saya undang ya, ini orang yang juga luar biasa ya, dan ini dari Jawa Timur, tepatnya mungkin dari mana nih ya kotanya ya. Ya, saya undang Mas Benny Wahyudi. Ya, Mas Benny Wahyudi dari Lamongan. Oh, dari Lamongan. Selamat malam, assalamualaikum Mas Benny. Waalaikumsalam Pak Ji. Oh, ini Mas Benny ini juga luar biasa nih dari Lamongan nih. Mas Benny, pencapaiannya sekarang apa aja Mas Benny ya? Kalau saya sudah dapat 3 motor, 3 mobilio, sama baru 1 Pajero. Wih, 3 motor, 3 mobilio, 1 Pajero. Wih, keren juga nih, luar biasa. Ya, dan Mas Ben ini saya tahu sebagian rewardnya dipakai untuk bangun masjid apa musola ya di Bawean sana ya. Ya, di Bawean. Di Bawean. Memang aslinya Bawean, Mas Beni. Ibu saya Bawean, abah saya dari Gresik. Ibu Bawean, abah dari Gresik. Tinggalnya di Lamongan gitu atau gimana? Kalau saya tinggal saat ini saya tinggal di Lamongan karena di Gresik nggak kuat polusinya. Polusinya keras banget kalau di Gresik karena udah jadi kota industri. Jadi saya pilih tinggal di Lamongan karena Lamongan itu masih daerah kota kota pemukiman dan pariwisata. Lamongan itu ya, itu terkenal banget. Terkenal banget Lamongan itu mungkin di Indonesia ini Lamongan itu terkenal. Kota Ya, soto. karena di Kota salah soto satunya ya, Lamongan. pecel lele. Ya. Nah, Mas Beni, boleh cerita dulu latar belakangnya sebelum mengenal PT BES, latar belakangnya apa, aktivitasnya apa? Kok dengar-dengar Mas Beni ini apa? Lulusan SD apa? Benar, Pak? Benar. Jadi gini Pak Ci, Siap. saya itu jujur saya lulusan saya cuma punya ijazah SD. Bukan karena saya malas, tapi mungkin itu jalan Tuhan. Karena apa ya? Orang tua saya nggak mampu untuk biayai sekolah saya waktu itu. Jadi dari 4 bersaudara, saya anak ketiga. Waktu itu kakak pertama saya bisa kuliah, kakak kedua saya bisa mengenal ijazah SMA. Untuk saya sendiri mentok di SD Pak Ji. Ya sempat sekolah SMP sampai kelas 1, tapi akhirnya harus terhenti karena biaya. Dan waktu itu teman-teman saya berangkat ke sekolahan, saya malah berangkat bawa cangkul, Pak. Saya berangkat bawa cangkul, saya nguli. Jadi saya nguli waktu itu. Tapi saya waktu ingat pesan abah saya waktu itu, almarhum abah saya pesan, jadi intinya kamu jangan takut karena tidak sekolah, karena sekolah itu bukan untuk cari uang, cuma untuk menghilangkan kebodohan aja. Nah, jadi itu semangat hidup saya tumbuh, Baji. Jadi berawal saya dulu tahun 2000 berapa ya? 2002, 2001, 2002 itu saya jadi kuli batu, Baji. Jadi hari itu saya bawa palu. Ya, palu itu beratnya kurang lebih 20 kilo. Saya naik saya mecahin mecahin batu, Pak. Jadi teman saya berangkat sekolah, saya berangkat nuli, Pak. Jadi nuli itu sampai tahun 2004. Tapi saya selalu punya mental, saya nggak boleh hidup terpuruk. Saya harus jadi orang sukses. Jadi mindset itu sudah saya tanam dari kecil. Terus saya orangnya nggak mau terpuruk. Jadi saya selalu usaha dan usaha terus. Nah, jadi saya selalu
Akhirnya dari apa ya, saya kumpulin dari hasil nguli batu itu selama 4 tahun. 4 Selama tahun. 4 tahun saya jualan baju keliling. Jualan baju Hmm. keliling, bawa kresek, Hmm. sampai akhirnya saya bisa buka toko waktu itu di Bawean. Dan Wih. saya nguli juga di Bawean, karena saya kecil di Bawean dulu. Di pulau kecil yang cuma 2 kecamatan. Jadi kalau Hmm. saya di Lamongan ini, saya cuma perantau. Gak punya kenalan siapa sih, apa awalnya di Lamongan, saya nggak punya Hmm. kenalan siapa. Nah, jadi dari berawal dari jualan baju keliling, saya bisa punya toko, tapi karena ya mungkin Pak Haji tahu sendiri zaman sekarang persaingannya orang dagang itu luar biasa banget. Hmm. Apalagi pasar online zaman sekarang. Jadi semakin banyak saingan, akhirnya usaha saya mulai merosot. Hmm. Usaha mulai merosot, akhirnya saya dikenalkan teman saya masuk ke insuran. Saya nggak sebut merek insurannya, saya dikenalkan insuran. Hmm. Saya di situ saya diajari utang lagi. Jadi Oh, saya dia diajari diajari utang. itu di sana prinsipnya gini Pak Ji, kalau kita banyak utang nanti kerjanya lebih giat, lebih keras. Hmm. Tapi Hmm. ternyata setelah saya jalani itu hanya hoak. Saya bilang itu hoak, saya berani bilang itu hoak. Karena ketika saya mulai banyak hutang, bukannya semakin giat, tapi hidup saya semakin terpuruk. Apalagi utangnya utang berbunga Pak Haji yang mengandung ribanya luar biasa. Jadi Hmm. memang apa ya, kalau saya bilang Quran itu nggak pernah salah. Jadi Ya. siapapun yang menjalankan riba, dia ditantang oleh Rasul dan Allah untuk berperang. Makanya Hmm. di situ hidup saya semakin terpuruk ketika saya mulai mengenal hutang dan saya diajari hutang, punya mobil berhutang, sampai akhirnya itu semuanya habis lagi. Semuanya Oi. habis, rumah pun kesegel, cuma berawal dari ini saya mulai lagi Pak Haji. Itu masih ada Hmm. uang merah depan itu. Mio tahun Ya. 2008, mulai dari itu, merah itu. Nah, saya dikenalkan teman saya, orang mana ya? Orang Jember, namanya Adi Pangkerso. Jadi saya Hmm. dikenalkan, dan waktu itu saya dalam keadaan hutang saya numpuk. Hmm. Hutang saya numpuk. Hutang saya benar-benar numpuk. Ketika saya dikenalkan di sini, aduh kok pakai modal bro. Dan waktu itu saya dikenalkan cuma paket reguler, nggak ada paket Ah. basic. Modalnya berapa? Modalnya waktu itu reguler, modalnya jadi reguler. Kalau sekarang itu 6 juta, 6 Ah. juta yang reguler Pak. Dalam keadaan waktu itu saya bilang ke Pak, Pak 6 juta, 1 juta pun nggak ada. Benar-benar habis-habisan waktu itu Pak Haji. Oh. Itu mobil saya udah hilang. Mobil yang tadi diajarkan hutang, udah hilang, udah Utang diambil ya. debt, Hmm. udah diambil debt kolektor, dan rumah saya udah disegel waktu itu. Karena Oh rumah saya ya. juga kecilan, udah Kredit semua disegel. ya. Iya, udah disegel. Ah. Dan saya bilang ke Pak Adi, Pak Adi, jangankan uang 6 juta, saya nyebut sekarang aja Pak Adi ya, nggak yang dulu, karena Ya. nanti Ah. jadi jangankan Ya. utang untuk 6 juta itu, uang 500.000 saya nggak pegang. Saya bilang kayak gini, Pak Adi coba tolong hutangi. Tapi Pak Adi waktu itu orang yang luar biasa, beliau jawab kayak gini, bro, di sini kita diajarkan untuk tidak berhutang. Hmm. Jadi waktu itu kalau di rumah saya untuk dijadikan uang udah nggak ada lagi. Rumah udah disegel, mau dimasukin hutan kan nggak bisa. Ya. Motor saya merah itu tadi pun motor kosongan, nggak ada surat. Oh ya. Istri saya mas-masan jangankan gelang, anting aja sampai buntu istri saya, nggak bisa belikan anting istri saya. Oh. Dan akhirnya waktu itu
saya punya harta satu-satunya yang waktu itu kalau saya ingat itu saya pengen nangis. Gelang kaki anak saya yang dibelikan oleh ibu saya yang kemarin almarhum, itu harus saya jual. Saya pergi ke pasar karena saya tipikal orang yang pengen berubah, Wajib. Saya nggak mau terpuruk. Saya nggak mau orang usaha jatuh itu sudah biasa kalau buat saya. Jadi saya harus berubah. Waktu itu saya jual gelang kaki anak saya yang dibelikan ibu saya. Dan waktu itu saya nggak pakai pikir panjang karena saya itu tipe orang yang selalu memandang apapun itu simpel. Karena ya maklum Pentiumnya Pentium 1 pasti Pentium SD masalahnya. Pentiumnya Pentium SD. Jadi saya cuma lihat kayak gini. Kalau ditipu saya rugi apa? Kalau ini beneran untung saya berapa? Saya cuma kayak gitu Pak mikir. Kalau ditipu ruginya berapa? Apa ruginya iya, apa? Kalau ini beneran untung saya berapa? Iya. Jadi saya cuma lihat itu. Nah, terus saya lihat kalau ini ditipu, toh Pak Adi waktu itu beliau bawa produk. Produknya tertulis di situ harga 250-an semua. Kalau saya bayar 6 juta, saya dapat 9 juta. Toh kalau bisnisnya tipu-tipu, saya masih untung 3 juta dari produk. Saya mikirnya cuma kayak gitu. Nah, terus akhirnya benar-benar saya jalani bisnis ini. Saya jual, saya ikut gabung, dan yang lebih keren lagi ini Pak Haji, setelah saya gabung, pulang-pulang, istri saya ngajukan cerai Pak Haji. Karena gelangnya saya jual. Produk semua dibuang. Produk semua dibuang. Istri saya bilang kayak gini, dibuat makan besok aja nggak ada, beli kayak ginian. Buat apa ini? Nah, karena saya tipenya kayak gini, saya imam di dalam rumah saya imam. Ketika saya kecil tuh sudah saya beli, istri saya itu dari orang tuanya. Jadi untuk melakukan sesuatu keputusan saya nggak harus minta izin istri saya. Kalau menurut saya ini benar, kenapa saya harus minta izin? Kalau saya orangnya kayak gitu. Nah, akhirnya sampai rumah produk itu dibuang semua, Pak. Produk itu dibuang ke jalan semua. Tapi saya tipe orang yang saya nggak mau orang yang sudah memilih saya itu kecewa. Dari situ saya buktikan, Pak. Tiap hari saya jalan. Dan ternyata bisnis ini lebih mudah dari bisnis-bisnis atau pekerjaan-pekerjaan yang selama ini saya kenal. Saya pernah mulai sampai ikan yang tiap hari saya harus nyebur ke lumpur untuk pegang cangkul. Terus saya bawa palu seberat 20 kilo, naik gunung, mecahin batu marmer dari pagi sampai jam 5 sore. Mungkin kalau waktu itu tangan saya lebih keras daripada besi. Saking tiap hari saya angkat palu yang seberat 20 kilo untuk mencari palu atau batu itu. Terus jualan pakaian. Jualan pakaian saya bongkar-bongkar, orang cuma lihat, nggak jadi, ngelipeti lagi. Nah, terus saya buka toko, banyak saingan. Kalau orang punya toko, nggak punya utang, saya pengen belajar sama dia. Selama ini saya belum pernah punya kenalan orang punya toko nggak punya utang. Saya ngomongin. Nah, terus saya jual insuran yang saya harus kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 malam, bahkan sampai subuh. Tidur saya di musola. Sampai hampir-hampir saya bilang anak saya nggak kenal saya. Karena saya itu tipe, kenapa saya melakukan mau kayak gitu ya, nggak semua orang yang mau melakukan sampai jam kayak gitu. Tapi saya itu tipe orang yang pengen cepat sukses. Nggak mau lama mengerjakan sesuatu. Dan saya melakukan sampai subuh karena saya dikejar waktu, Pak Haji. Di insuran dikejar waktu. Tiap tahun kalau saya nggak tutup produksi, saya harus mulai dari nol lagi.
sampai pernah jadi disiram air. Ya, pernah jadi dilempar tinggal. jadi Ya, pengalamannya luar biasa ya. Jadi pernah dulu pegang cangkul, pegang palu gitu ya. Tapi juga makanya sempat di insurans, sempat punya mobil, punya rumah, tapi kredit semua gitu ya. semua Pak Haji. Makanya saya berperang sama Tuhan waktu itu. Makanya saya kalah Pak Haji. Saya kalah karena saya ditantang perang sama Tuhan Pak Haji. Ya. Terus pas udah ngambil keputusan, itu pun istri nggak setuju, malah produknya dibuang. Produk dibuang dan Tapi sampai gimana? Terus kemudian tetap jalankan usaha ini bagaimana ceritanya? karena saya punya keyakinan di sini ya memang yang ngajak saya waktu itu teman saya namanya Pak Adi, orang Jember, tapi yang jelasin ke saya waktu itu Pak Puji. Pak Puji sama Pak. Oh, Saya cuma mikirnya kayak gini, Pak Puji itu orangnya sudah amit tanda kutip sudah sepuh, sudah tua, terus beliau juga orang berpendidikan dan pekerjaan itu mantan kalau nggak salah setahu saya seorang manajer di sebuah manajer ya? minyak ya kalau nggak salah. Iya, betul. Mau Ya. jalan bisnis ini berarti ini bukan bisnis abal-abal, pantas diperjuangkan kerja kayak gitu. Nah akhirnya benar-benar saya jalani. Saya berawal awal-awal karena saya nggak tahu, nggak dijelasin bisnisnya. Dulu saya jualan produk, Pak Haji. Saya jualan, cepat balikan modal itu. Waktu itu dulu produk itu cuma ada berapa macam ya, Eco Racing, Eco Diesel, sama produk LVN. Cuma itu aja. Jadi malam itu saya nongkrong di truk, Pak Haji, di tempat ngetemnya truk. Saya jualan Eco Diesel. Saya itu orangnya selalu lihat apa ya, lihat peluang. Oh berarti kalau ini Eco Diesel saya harus ngetem di pangkalan truk. Jadi kalau siang saya modal uang 20.000, makan di warung yang tempat makannya truk, di situ saya ceritai satu. Ya kalau truk beli nggak mungkin satu karena tangkinya truk besar. Minimal beli ya seminim-minimnya masih 5 butir. Kan lumayan kalau orang beli 5 butir saya dapat 125, itu lumayan buat beli beras hari ini, Pak Haji. Iya. Ketika saya habis-habisan itu waktu di insurans, habis-habisan saya udah nggak punya apa-apa. Habis-habisan kayak apa terus malam saya ngongkrong lagi di tempatnya di tempatnya pangkalan truk juga makan. Saya modal lagi 20.000 modal apa? Saya makan di situ, jadi saya sebagai sales yang ke barat ke timur bawa produk, nawarin keluar, saya nggak gitu. Jadi saya nimbrung di situ jualan produk. Ya kadang-kadang istri saya ajak, kadang-kadang istri saya apa ya di warung tempat makannya truk gitu. Nah, terus saya jualan waktu hari itu sehari itu saya bisa laku 4 box 5 box. Nah, lumayan. Mantap. Segitu. Akhirnya saya jualan terus Pak Haji. Saya nggak jalanin bisnisnya. Karena saya waktu itu memang dikejar uang. Jadi kalau saya butuh uang cepat saya harus jualan. Ya. Kalau bangun jaringannya kan agak pelan. Kalau ya mungkin kalau basicnya orang kaya pasti kenalannya orang kaya yang direkruti prioritian tiap hari bisa dapat 12 juta. Nah, kenalan saya kuli bangunan yang mungkin punya uang 62 juta ya. Kalau basic hari mendingan saya jualan waktu itu. Nah. Ini datanglah Pak Harjo waktu itu, Pak Suharjo dari Gresik. Itu beliau bilang kayak gini ke saya, Mas, kalau sampai jualan kayak gini terus, semasa sampai sehat, sampai bisa jualan, Mas. Tapi sampai pernah bayangin nggak? Ketika sampai sakit, ya maaf kita nggak ada yang minta sakit, tapi kita nggak tahu. Sehat itu sampai kita nggak tahu. Kalau sampai sakit, Mas, apa bisa jualan? Nah, itu karena saya itu
apa ya, orang yang malas mikir. Saya itu malas mikir, saya selalu copy paste. Saya itu orangnya copy paste, Pak Haji. Lah saya Ya. tanya ke Pak Pak Harjo. Lah terus saya harus apa, Pak Harjo? Saya cuma kayak gitu. Sekarang caranya gimana jualan kamu dijualkan orang lain, Mas? Lah itu apa kata-kata Pak Harjo yang sampai hari ini masih sering saya copy paste. Mana caranya? Gimana kata-katanya gimana? Kata-katanya gini, gimana caranya jualan kamu dijualkan orang tanpa membayar orang itu? Oh. Nah, terus saya Ya, ya. gimana? Bentuk tim, Mas. Bentuk tim bagi hasil, bagi keuntungan. Loh Pak Eman, kalau untung 125, nanti dibagi dua, saya dapat cuma 75. Loh bukan itu, Mas. Itu kata-katanya Pak Jo. Bukan kayak gitu. Jadi gini, sampean jual produk 10, kalau sampean sendirian berarti sampean harus jual 10 orang, harus jual ke 10 orang. Tapi kalau sampean jual 10 produk, dijual 10 orang, berarti per orang cuma jual 1. Akhirnya saya mikir, saya harus ngajak orang untuk jualan ini. Nah, berawal dari situ, saya mulai ngajak orang, Pak Ji. Tapi masih saya sambil jualan, karena saya butuh makan perutnya, Pak Ji. Saya doyan makan, saya jualan. Jadi mulai saat itu saya sudah membagi waktu saya. 50% saya jualan, 50% saya rekrut waktu itu. Jadi saya jamin dari jam 8 sampai jam 12 saya harus jual sekian box. Jadi saya itu tipe orang yang selalu mentarget diri saya. Mentarget diri saya. Buat target. Nah, jadi saya selalu mentarget diri saya, jadi cari jam 8 sampai jam 12 bisa jual sekian, terus setelah rekrut sampai jam 20 saya harus rekrut. Jadi kebiasaan itu saya bentuk, mulai saya bentuk kebiasaan itu. Saya mulai rekrut. Mas Benny itu kalau sampai sekarang sudah berapa lama? Kalau saya gabung itu, gabungnya Pak Ji ya, gabungnya itu saya tahun 2018 bulan 12, Pak. Oh, Desember bulan 2018 ya? Itu saya gabung. Nah, terus saya rekrut itu Januari 2019. Saya mulai rekrut. Kalau mulai rekrut itu saya 2019-nya di Januarinya. Mulai rekrut. Oh, berarti cepat juga ya? Saya karena mentornya yang hebat itu Pak Ji. Sistemnya yang luar biasa, mentornya yang sangat luar biasa juga Pak Ji. Jadi saya 2019 itu berawal saya rekrut. Jadi saya itu selalu orang yang selalu tanya ke leader saya, Pak saya harus apa? Karena saya itu tipe orang yang malas mikir Pak Ji. Ya mungkin Pentiumnya tadi, Pentium 1. Jadi saya itu sampai hari ini pun apa yang saya lakukan itu saya tanyakan ke leader saya. Ke Pak Harjo saya harus apa? Pak Harjo saya harus apa? Jadi di bisnis ini kan kita cuma bisnis copy paste. Nah, jadi saya tanya gitu terus. Nah, jadi perjalanan saya itu kalau menurut saya ini bisnis sangat mudah dibanding bisnis dan pekerjaan yang selama ini saya jalani. Dan hasilnya pun ya lumayan. Nah, kalau dibanding hari ini saya sama apa ya, ketika saya ke kafe, saya ketemu seorang manajer, insya Allah saya di bawah, saya bisa sejajar atau bahkan satu level lebih atas kalau cuma ini Pak. Loh, kalau sekarang ya dihitung ya pencapaiannya kan 3 motor. 3 motor itu 60 juta. 3 mobilio itu 450 juta. Berarti udah 500 juta lebih. Kemudian satu Pajero udah 500 juta. Berarti rewardnya saja sudah 1 miliar lebih. Belum bonus sponsor, bonus pasangan, ya? 1 miliar 10 juta kalau reward aja. Iya, makanya. Rewardnya aja sudah 1 miliar lebih. Dalam waktu berarti
sekarang ini bulan Agustus, berarti dalam waktu 2 tahun 8 bulan lah. Iya. Terus kalau bonus sponsor saya apa ya? Sponsor saya itu paling sedikit Pak Haji, karena waktu itu saya dibilangi Pak Harjo itu ini bisnis bantu orang. Jadi cuma ajak 2 orang saja. Jadi saya kalau sampai hari ini sponsor langsung saya cuma 12 lagi. Oh ya? Orang yang ajak langsung itu cuma 12. Tapi orang yang sudah dapat reward di bawah saya alhamdulillah sudah 15 orang. Tambahan kemarin Pak Joni Probolinggo berarti 16. Mungkin besok Pak Agus DPR berarti 18-an Pak Ji. 18 orang. Oh, sudah loh. Yang sudah dapat reward. Nah, tapi kalau saya orang yang saya ajak langsung sendiri cuma 12 Pak Ji. Oh, cuma 12 orang ya? 12 orang. Yang saya ajak langsung ini, yang sponsornya cuma saya Yang sponsornya langsung saya. Itu cuma 12 orang. Dan ya alhamdulillah 12 itu sudah dapat semua kayaknya kalau nggak salah sekarang Pak Haji. Sudah dapat semua. Ya salah satunya yang sekarang lagi viral Aibda Purnomo itu mitra langsung saya. Oh ya? Luar biasa ya. Jadi, saya selalu fokus bantu tim saya Pak Haji. Fokus bantu tim. Karena saya sadar pasar saya di Lamongan ini sangat sedikit karena saya pendatang. Tapi saya menggunakan orang lain. Jadi pasarnya bisa menggunakan. Kalau pasar saya sedikit berarti kalau saya menggunakan pasar tim saya akan jauh lebih besar. Karena tim saya itu kan asli orang-orang sini semua. Ya. Jadi memang teorinya itu kalau kita nggak punya banyak teman, ya cari orang yang punya banyak teman kan gitu ya. Kalau kita nggak pinter ngomong ya cari orang yang pinter ngomong. Jadi kalau di bisnis ini ya lumayan saya bantu orang dikasih Scoopy Pak Haji itu Pak Haji. Nah, itu Scoopy-nya. Bantu orang dikasih Scoopy. Nah, ketika saya bantu orang, saya kasih Scoopy Pak Haji. Terus saya bantu orang lagi Pak Haji, karena apa? Waduh, kalau bantu orang 1-2 saya dikasih Scoopy. Kalau bantu orang lebih banyak lagi ya, akhirnya saya dikasih. Nah, ini Pak Haji. Nah, belum sempat masukin karena ini tadi baru datang Pak Haji. Nah, dikasih ini Pak Haji. Nah. Woi, Pajero ya, woi, masya Allah. Platnya plat cantik lagi Pak Haji. Wes 777, mantap lah. BF Beni Faiza Pak Haji. No, BF Beni Faiza. Oh, Faiza itu istri. Oh, ya. Luar biasa ya. Istri saya juga saya ajak Pak Haji. Dan istri saya sempat ngamuk sempat buang produk Pak Haji. Hari ini sudah dapat mobil Yokes loh Pak Haji. Oh iya, wih mantap. Nah, mungkin kalau kita cuma bisa ngasih tahu mobilnya, cuma bisa ngasih lihat kuncinya, mungkin nanti ada yang bilang alah paling cuma kredit gitu Pak Haji ya. Tapi saya ini BPKB-nya Pak Haji. Oh kebalik ya, ini BPKB. Nah, BPKB-nya ada ya. Pikir kulitnya aja nanti Pak Haji. Nah, mana tadi? Oh ini, nah Pak Haji ya. Masih ingat tadi platnya Pak Haji ya? 777 ya. Oh, ya, enggak. BF, benar. Nah, berarti enggak kredit ya? Bukan hasil kredit Pak Haji. Di sini kita diberi cash. Jadi kalau saya sih mendingan naik Pajero cash daripada Avanza kredit Pak Haji. Kalau saya pribadi itu. Lebih bangga naik mendingan naik Pajero cash ya
dikejar debt collector daripada saya naik Avanza yang masih kredit 5 tahun, Pak Haji. Iya, betul itu. Oke, Mas Beni, jadi luar biasa ya malam hari ini kita belajar dari Mas Beni. Ini beliau nih dari pendidikannya ya lulusan SD lah ya, tempat di SMP tapi nggak lulus. Dan luar biasa perjalanan hidupnya juga dahsyat ya. Pernah jadi ya dulu pegangannya cangkul, ya pernah pegangannya palu ya, pecahin marmer di gunung. Kemudian sempat jadi agen asuransi ya, dan kayaknya di agen asuransi ini banyak mendapatkan pendidikan juga ya, ada ilmu-ilmu yang mungkin juga bermanfaat. Ya. Nah, dan yang luar biasa lagi ya, ketika mengambil keputusan ini istrinya nggak setuju awalnya, bahkan produknya juga dibuang. Ya, tapi Mas Beni ini oh ya sudah sampai ke situ ya. Nggak mau, sudah pilih saya kecewa. Jadi saya buktikan, saya bisa lahirkan, saya berasal dari sel yang hebat. Ya. Dan luar biasanya ya Mas Beni ini memang seorang pejuang, memang orang yang pantang menyerah. Maka meskipun istrinya tidak setuju pun tidak menyurutkan semangatnya, justru itu semakin menguatkan semangatnya untuk membuktikan bahwa Mas Beni pun orang yang benar-benar pemimpin yang mau berjuang. Maka dalam waktu yang relatif singkat, ya kalau sekarang itu berarti 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan, itu pencapaian penghargaannya saja sudah 3 miliar 10 juta ya, 3 miliar 10 juta, belum bonus-bonus yang lain, bonus mingguannya pasti dapat, bonus tiap bulannya juga dapat. Ini lebih besar bonus pasangan Iya, bonus. Karena yang bisa diwariskan kan bonus pasangan, bukan bonus sponsor, Pak Haji. Betul. Kalau iya. Sponsor kan bisa diwariskan. Iya. Nah, itu luar biasanya. Bisnis ini, Pak Haji ya. Bisnis ini bisa diwariskan. Kemarin ada mitra saya, sebelumnya maaf saya sebutkan, Bu Masita, orang Lamongan. Beliau setelah dapat motor, beliau tutup usia, Pak Haji. Dan kemarin saya bantu anaknya untuk ngurus pengalian ID ke ahli waris, Pak Haji. Dan alhamdulillahnya bisnis ini bisa diwariskan, Pak Haji. Dan Bu Masita seorang direktur di sebuah perusahaan, saya nggak sebut perusahaannya, ketika Bu Masita tutup usia, perusahaannya nggak bisa ngasih warisan jabatan itu ke anaknya, digantikan orang lain. Nah, tapi di bisnis ini, ketika beliau tutup usia, anaknya tinggal mewarisi dan tidak harus mengerjakan apa yang dikerjakan beliau, Pak Dila. Itu baru namanya warisan beneran. Jadi kalau saya punya toko, saya wariskan, berarti anak saya masih harus mengerjakan toko itu. Tapi kalau di sini, saya yang bangun, anak cucu saya yang akan menikmati. Makanya dari situ saya nggak pakai pikir panjang untuk bisnis. Iya, luar biasa. Jadi bisnis ini juga bisa diwariskan, itu salah satu yang menjadi motivasi ya. Di bisnis ini itu bukan karena reward, tapi karena bisnis ini bisa diwariskan dan sang pewaris tidak harus mengerjakan apa yang saya kerjakan. Saya yang membangun, saya yang menikmati. Jadi meskipun kelak saya nggak ada, nama saya tetap akan hidup, Haji. Amin. Contoh, namanya dipakai terus Pak Bakri. Sampai Abu Rizal Bakri, Ardi Bakri, karena yang bangun dulu Pak Bakri. Nah, saya mau itu, saya punya bisnis yang bisa diwariskan dan pewarisnya tidak harus mengerjakan apa yang seperti yang saya kerjakan. Karena mungkin pewaris saya enggak setangguh saya, tapi kalau dia nggak harus mengerjakan, kan dia nggak harus melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Saya cukup
itu yang membuat saya tertarik. Betul, oke, Mas Benny, luar biasa ya. Jadi memang bisnis ini bisa diwariskan dan itu sudah dibukti. Mitranya Mas Benny juga ada yang dipanggil menghadap ke Ilahi dan ternyata usahanya bisa dilanjutkan anaknya ya dengan segala macam bonus-bonus yang diperolehnya nanti kemudian akan masuk ke rekening. Salah hari ini perharinya dapat 200 beliau pewarisnya. Waduh, mantap ya. Padahal itu baru liwat ngokes Pak Ji, motor cash. Ya. Apalagi kalau luxury terus tutup usia, mungkin ya warisannya lebih dari itu tiap harinya. Iya. Oke. Siap. Oke, Mas Benny, terima kasih sekali malam hari ini sudah berbagi dengan teman-teman sekalian ya. Dan ini ceritanya Mas Benny itu sangat menginspirasi ya dengan latar belakangnya, tapi karena perjuangannya, konsistensinya, istiqomahnya, dan akhirnya ya menghasilkan sesuatu yang mungkin juga Mas Benny selama ini belum pernah dapatkan sebelumnya ya, sebelum mengenal PT BES. Mungkin sudah pernah punya mobil, punya motor, tapi ya semua masih cicilan. Tapi alhamdulillah di sini Mas Benny bisa punya, ya tadi teman-teman lihat sendirilah, sudah kemana-mana naik Pajero dengan cash ya, bukan cicilan, bukan kredit. Wasilah mengerjakan usaha bersama PT BES dalam waktu hanya 2 tahun 8 bulan. Ya, 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Terima kasih Mas Benny, sekali lagi selamat malam, mudah-mudahan sukses selalu, ya luxurinya segera tembus, insya Allah ya. Nah, karena ini lagi, nggak sampai 1 minggu ini. Saat pandemi ada jual aset untuk bertahan hidup, malah saya di sini pandemi saya dapat motor lagi. Iya, dan memang luar biasa ya di masa pandemi, promo saja, promo yang kemerdekaan yang 2 bulan itu berakhir nanti tanggal 31 Agustus saja, sekarang per rewardnya udah 400-an lebih. Memang luar biasa, hampir 500 ya. Oke Mas Benny ya, ini masih ada Bu Diniarti yang menunggu ya untuk melanjutkan bincang-bincang kita. Terima kasih sekali lagi Mas Benny, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah itu tadi perbincangan kita dengan peraih Pajero, ya peraih Big Mokes, Bu Mas Benny Wahyudi dari Lamongan. Ya, orangnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu di sini apapun latar belakang Bapak Ibu, latar belakang